Nah, yang slide ketiga ini ada neural network atau ANN. Sumber YouTube-nya itu dari belajar dari rumah belajar statistika. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Perdi Budiman Ramadan, Teguh Bagus Saputra, dan Sri Mulyani. Nah, di sini itu ada Activical Neural Network atau ANN adalah metode kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia untuk memproses data, mengenali pola, dan mengambil keputusan secara sistematis. Nah, di sini ada alasan meniru sistem saraf yang mengadopsi konsep neuron manusia karena otak dapat memproses informasi dengan sangat cepat melalui alur input, proses, dan output. Nah, di sini tuh ada konsep cara kerja ANN. Di sini bekerja dengan menerima data sebagai input yang memproses atau menerima bekerja dengan menerima data atau sebagai input memproses menggunakan bobot atau weight. Dan fungsi aktivasi lalu menghasilkan keputusan struktur utamanya terdiri dari input layer, yang dimana input layer ini menerima data dari luar seperti gambar, teks, dan angka. Kemudian yang kedua itu ada hidden layer. Hidden layer ini adalah lapisan tengah yang menganalisis pola melalui perhitungan, bobot penambahan bias, dan fungsi aktivitas. Yang ketiga itu ada output layer. Output layer ini akan menghasilkan prediksi atau kategori akhir, misalkan spam atau tidak spam. Nah, yang selanjutnya itu ada bobot dan fungsi aktivasi. Bobot ini menentukan tingkat kepentingan suatu input, sedangkan fungsi aktivasi seperti sigmoid atau RLU yang menentukan sistem mengambil keputusan. Nah, selanjutnya itu ada training dan testing, yang dimana training ini proses sistem belajar yang mengenali pola untuk mencari bobot terbaik, sedangkan testing menguji model data baru untuk melihat akurasi prediksi. Di sini ada klasifikasi yang menggunakan Provectron, yang merupakan bentuk yang paling sederhana dari neural network yang digunakan untuk klasifikasi kategori iya atau tidak. Algoritma meliputi inisialisasi bobot, menghitung input, menggunakan fungsi aktivasi, menghitung error, dan memperbaharui bobot. Di sini ada algoritma perceptron, yaitu terdiri dari learning rate atau kecepatan belajar sistem, kemudian ada threshold atau batas pengambilan keputusan, yang ketiga itu ada error atau selisih antara target dan prediksi, kemudian ada iterasi atau epoch yang menggunakan pengulangan proses pelatihan. Di sini ada istilah penting, contoh penerapan ANN untuk memprediksi apakah seorang akan bangkrut atau tidak berdasarkan input berupa harta dan utang. Di sini ada contoh kasus kredit. Inputnya itu ada X1 sama dengan harta, dan X2 sama dengan utang. Yang dimana X1 itu adalah bank, yang dimana outputnya itu X1 adalah bangkrut dan X2 itu tidak bangkrut. Dan teman-teman bisa lihat alur prediksi kredit seperti tampilan yang telah kami buat.
Jadi kesimpulannya di sini adalah ANN adalah metode sederhana yang meniru otak manusia untuk klasifikasi dan prediksi yang kini sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.